warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Pak Usman? Alhamdulillah sehat, semangat. Ya, oke, Pak Usman. Mohon izin, hari ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai tahapan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selama ini, Bapak banyak sekali tugas yang Bapak emban, selain sebagai kepala sekolah, sebagai penyuluh agama, dai Kota Palembang, serta sebagai rukun tetangga dan pengurus masjid. Dari kegiatan yang Bapak emban selama ini, yang pastinya banyak permasalahan-permasalahan yang pasti Bapak alami. Di sini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak hadapi selama ini, baik itu etika maupun rujukan moral. Oke, pertama terima kasih sudah bersedia untuk mulai wawancara hari ini. Saya ingin sampaikan pertama, dan memang dalam pengambil keputusan itu pasti kita menghadapi berbagai masalah, karena kita berhubungan dengan manusia. Pertama kita harus menginventarisir dulu permasalahannya apa, kemudian tingkat kualitas dari permasalahan. Ya, sehingga dengan adanya seperti itu kita bisa menganalisa permasalahannya apa, kemudian tingkat artinya apa namanya itu perbedaannya itu apa. Sehingga di situ kita bisa mengambil keputusan dengan bijaksana, sehingga satu sisi tidak merasa dirugikan dan satu sisi juga tidak merasa disanjung atau merasa dibela. Ya, kita lihat dulu permasalahannya apa. Ya. Kalau permasalahan itu artinya memuaskan semua pihak, nah, keputusannya kita ambil memuaskan semua pihak, berarti disitulah bentuknya bijaksana dalam keputusan. Kita tidak mengambil keputusan itu berat sebelah atau memandang A lebih baik dari B, tidak. Ya, permasalahannya dulu apa dulu, baru kita timbang. Nah, gitu pertama. Kemudian kita di dalam mengambil keputusan juga ada rasa keadilan di antara satu pihak dan pihak lain, ya, tidak satu dirugikan dan tidak satu diuntungkan. Ya, karena tadi awalnya dari permasalahan, ya, permasalahan apa yang harus kita ambil. Kemudian yang ketiga ada unsur kebenaran, ya, unsur kebenaran, ya. Nah, unsur kebenaran itulah yang harus kita jadi satu doman kita, ya. Kalau memang misalnya satu pihak itu yang diambil itu adalah benar, ya, kemudian yang lain itu misalnya bukan berarti salah, tapi misalnya belum tepat, maka kita mengambil jalan tengah di situ. Ya, kebenaran yang paling artinya mungkin diterima oleh semua pihak. Kemudian ada lagi kita mengambil keputusan itu dengan artinya sikap kejujuran kita, tidak berpihak, jujur kita mengambil keputusan itu. Iya. Baik sekali Pak yang jawabannya untuk pertanyaan pertama. Jika saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua ini, bagaimana cara Bapak selaku kepala sekolah mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang sangat penting dan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Jadi memang paradigma kita dalam mengambil keputusan dan pemecahan masalah yang kita hadapi ini memang membutuhkan pemikiran yang sangat katakanlah komprehensif, terutama dalam segi artinya ada masalah benar ataupun masalah, ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan satu sisi benar, sisi lain juga benar, kan kita nanti repot mengambil keputusan itu, ya. Maka kita akan ambil dasar-dasarnya dulu. Dasar-dasar yang melandasi mengambil keputusan, ya, itu yang pertama. Jadi kita harus artinya ada dasarnya dulu, karena kan semuanya benar. Atau mungkin misalnya pada posisi semuanya salah, misalnya kan ada terjadi seperti itu. Dalam konteksnya, nah baru kita dasarnya dulu. Dasarnya itu untuk kemaslahatan umum atau justru untuk kemaslahatan pribadi atau kepentingan pribadi. Kalau itu untuk kemaslahatan umum, maka itu yang kita utamakan. Kita katakanlah kedepankan. Walaupun artinya mungkin yang dikemukakan tadi yang pihak lain benar, tapi permasalahan atau
kemaslahatan bukan untuk umum, untuk bersama, tapi untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Nah, ini tidak bisa kita tidak bisa kita akomodir. Ya, maka situlah ketika ada permasalahan yang sama, kita diambil keputusan, maka kita akan ambil dasar hukumnya dulu, ya, sehingga nanti dalam mengambil keputusan tidak ada yang merasa dibela dan merasa disisihkan. Ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak bisa ambil saat melakukan sebuah keputusan selama ini Pak? Pertama kita harus berpikir, ya, berpikir artinya menganalisa dulu. Tidak bisa kita langsung menjustice atau mengambil keputusan atau menghukum sesuatu, tapi kita pikirkan dulu dampak dari yang akan kita ambil keputusan ini. Itu pertama. Nah, kan. Kemudian apa dasar kita mengambil keputusan? Kan itu kan? Apakah ada dasar peraturan atau keputusan sebelumnya, atau misalnya ada prinsip-prinsip yang lain yang harus kita pedomani. Jadi setelah kita misalnya analisa, berpikir tadi, kemudian kita lihat aturannya, ya kan itu kan. Nah, kemudian ada berikutnya adalah kita akan lihat dulu dari sisi keadilan. Nah, dari sisi keadilan. Jadi ketika misalnya mengambil sebuah keputusan itu, beberapa atau 3 hal ini yang perlu kita katakanlah identifikasi dulu. Kita ambil apa? Kalau prinsipnya dulu. Pertama adalah kita berpikir dulu, jangan langsung ambil keputusan. Kemudian kita lihat aturannya, kemudian ada rasa keadilan atau tidak. Ambil keputusan. Itu langkah-langkah kita. Jadi kita berpikir seperti itu. Ya, tidak langsung mengambil kebijakan keputusan justru akan berdampak negatif buat kita. Karena kadang-kadang mengambil keputusan itu kalau tidak ada aturannya katakanlah yang kuat, maka justru akan menimbulkan masalah baru. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil suatu keputusan, kasus-kasus mengenai dilema etika yang ada di sekolah ini Pak? Oke, pertama hal yang kita rasakan saat ini ya, kita berhadapan dengan 2 masalah yang sama. Ya, 2 masalah yang sama yang harus kita ambil keputusan. Sama-sama punya dasar yang kuat, sehingga perlu bijaksana kita mengambil keputusan itu. Ya. Yang kedua, dasar hukumnya. Dasar hukumnya kadang-kadang kita belum bisa memahami. Masih ada dasar hukum yang belum kita pahami, sehingga kita susah untuk mengambil keputusan. Kita mencari-cari dasar hukumnya apa, aturannya apa, aturan di mana. Itu yang pertanyaan kedua. Yang ketiga, kita karena ini kan menyangkut masalah rasa keadilan, ya. Terkadang problema kita ketika mengambil keputusan itu, yang kita sering kita hadapi itu adalah apakah yang kita ambil ini akan dirasakan adil bagi yang bersangkutan atau tidak. Ini problem kan? Kadang-kadang masalah keadilan kan kadang-kadang relatif. Kita sudah mengambil keputusan berdasar berpikir, kemudian aturan yang benar, kemudian ini, tapi kadang-kadang masih tidak puas. Nah, ketika ini sudah diambil keputusan, dasarnya hukumnya kuat, maka semua pihak sebenarnya harus menerima. Nah, ini kadang-kadang masih terjadi masalah. Ya, ada yang belum puas, macam-macam, sehingga mengambil kembali menuntut, kembali misalnya dipersoalkan berikutnya. Ini tantangan, ya, karena berhadapan dengan manusia. Ya, karena kita berhadapan dengan katakanlah apakah guru, apakah yang lain, macam-macam kan, semuanya itu menjadi problem. Lagi di masyarakat itu benar-benar kita harus seperti mengambil rambut di dalam tepung. Satu sisi tidak ada yang rusak, tapi rambutnya kita ambil. Karena itu kan itu istilahnya kan sangat kuat itu. Oke, dia ini. Ya Pak. Dari tadi yang Bapak jelaskan mengenai karena kita berhubungan dengan manusia tadi, ada kebijakan yang Bapak ambil itu ada yang puas dan ada yang tidak puas. Nah, ketika hal itu terjadi, apakah
Bapak memiliki waktu atau katakanlah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi Pak, apakah langsung diselesaikan saat itu, apakah butuh waktu dijadwalkan untuk penyelesaian masalah tersebut dengan jadwal dan prosedur-prosedur yang sudah dipersiapkan oleh Bapak. Oke, jadi memang kita butuh waktu untuk menyampaikan secara katakanlah pribadi atau diskusi. Jadi kita akan melakukan pendekatan untuk memberikan pemahaman terhadap kelompok-kelompok yang belum sepaham. Kita akan berikan katakanlah pertemuan atau katakanlah semacam pertemuan secara personal, memberikan penjelasan. Ya, di luar, artinya konteks di luar jam tertentu, di luar jam yang sudah disepakati. Ini ada pendekatan. Nah, dengan adanya pendekatan ini mudah-mudahan semua pihak atau pihak yang belum puas akan merasa mengerti atau memahami posisi kita dalam mengambil keputusan. Sebab kita bukan berbicara puas atau tidak puas, ya, bukan atau suka atau tidak suka, tapi kita berbicaranya adalah rasa keadilan. Ya, dari kebijakan karena sudah kita sampaikan berdasarkan aturan, prosedur. Kemudian katakanlah pengambil keputusan itu tidak hanya satu orang, ya saya juga berkonsultasi dengan pihak-pihak lain sehingga kemungkinan kandaikan saya mengambil keputusan ini semuanya bisa terakomodir atau tidak. Sehingga saya akan melakukan pendekatan personal atau persuasif kepada pihak-pihak yang katakanlah belum puas dalam kita mengambil keputusan. Ya, jadi untuk mengenai dilema etika yang Bapak alami tadi, kan pastinya Bapak akan melakukan memberi waktu atau ruang Pak ya, dan melakukan yaitu tadi namanya pendekatan persuasif. Pada saat penyelesaian masalah tersebut, pasti ada faktor-faktor yang selalu ingin mempermudah atau membantu siapa saja sih yang terlibat dalam pemutusan masalah tadi Pak. Kira-kira seperti kepala sekolah atau guru atau siapa yang bisa terlibat di dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian etika yang terjadi di sekolah itu. Kalau itu menyangkut dengan artinya persoalan pribadi, ya pribadi artinya kalau katakanlah di sekolah antar guru sama guru yang tidak ada hubungan dengan katakanlah sekolah. Atau misalnya dengan siswa, katakanlah dengan sekolah seumur, maka artinya penyelesaian itu hanya batas artinya diselesaikan antara keluarga, antara guru dengan guru, atau misalnya. Tapi kalau sudah persoalan menyangkut dengan katakanlah hubungan dengan kepentingan umum atau sekolah, maka penyelesaiannya itu artinya memakan waktu sehingga kita melakukan konsultasi kepada pihak-pihak yang pemangku kepentingan sehingga nanti keputusan yang kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan itu ya kita sudah katakanlah terlebih dahulu bermusyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Tapi kalau hanya itu menyangkut persoalan perorangan atau personal, tidak ada hubungan dengan sekolah, misalnya kepentingan sekolah, maka akhirnya itu dibicarakan secara keluarga. Selesai situ, tidak ada, kita harus mengambil keputusan melalui katakanlah pemangku kepentingan lain. Ya Bapak, dari penjelasan Bapak tadi ya sangat menarik sekali dan dapat saya pahami berarti dari 4 paradigma pengambil keputusan itu sudah Bapak terapkan, 3 prinsip yang sudah Bapak terapkan juga, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu sudah Bapak terapkan Pak. Nah, yang terakhir pertanyaan dari saya Pak, nah dari semua hal yang Bapak jelaskan tadi, yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami permasalahan. Apalagi kalau seseorang itu memangku sebuah jabatan atau katakanlah semacam posisi, pasti akan berhadapan dengan permasalahan yang dia sendiri mungkin sudah siap menghadapi itu. Nah, untuk menghadapi semua masalah itu kita harus
mempersiapkan secara katakanlah ya kemampuan untuk menghadapi masalah itu kita harus siap, baik secara ilmu, secara psikologis, ya harus siap kita. Itu pelajaran bagi saya, ya karena semua permasalahan saya mulai dari saya berkecimpung di masyarakat sampai saya katakanlah mampu sebuah kegiatan di sebuah lembaga seperti ini, artinya resikonya memang seperti itu. Resiko sebagai seorang yang ditokohkan atau dituakan atau dianggap sebagai katakanlah orang yang punya katakanlah kelebihan dalam konteks ini, karena kita ditugasi kita harus mempunyai persiapan baik mental, spiritual maupun pengetahuan. Ya, sampai itu kita punya nilai-nilai prinsip keadilan, kejujuran dan kita bijaksana prinsip. Ya, kalau kita tidak menerapkan itu, ya semuanya akan bermasalah. Ya, akan terjadi masalah. Alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan itu sampai saat ini kita bisa meredam gejolak-gejolak yang ada karena kita mengambil tentu dengan bijaksana. Ya, ini prinsip-prinsip tadi kan. Dan dulu aturannya apa, apakah mereka merasa ada keadilan atau tidak. Kalaupun tidak ada, belum ada atau belum puas, maka kita katakan pendekatan. Ini pengalaman ya, berharga, pendidikan yang berharga bagi saya, dan ini kepada saudara-saudara atau siapa saja yang ingin menjadi seorang pemimpin atau misalnya ditugasi sebagai pemimpin, pakailah prinsip-prinsip seperti itu. Kita tidak egois, ya musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Ya, sehingga nanti dengan musyawarah insya Allah permasalahan akan menjadi clear, akan menjadi senang dan menjadi puas. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak ya. Sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan pada wawancara ini. Saya harap kedepannya ini bisa saya terapkan juga nanti dalam kegiatan apapun dan bisa juga bermanfaat dan menjadi sebuah bersama untuk saya Pak. Terima kasih Pak sebelumnya, mungkin sampai di sini dulu hasil wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meraih mimpi